Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tryout ketiga ya, part 1. Kita akan bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Ada 10 soal yang akan kita bahas kali ini. Kalau begitu, kita mulai dari soal nomor 1. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. Pilihlah hal yang berhubungan, 관계있다. 1번, 국물, kuah, tam, keringat, nun mul air mata, pi darah. Seda ini menggunakan menulis. Herida ini dia kalau kata sifat bisa berkabut atau tidak jelas. Herida. Kalau untuk kata kerjanya dia itu artinya memperkeruh suasana keadaan. Emang agak-agak mirip ya, herida. Boda melihat, helida itu dia artinya ada banyak. Bisa mencucurkan, jadi mencucurkan, menjatuhkan, bisa. Atau dia juga bisa diartikan membocorkan, rahasia, membocorkan juga, ini membocorkan lebih tepatnya. Jadi artinya banyak. Nah di sini saya paling condong ke nomor 4, helida. Mencucurkan, menjatuhkan, membocorkan. Maksudnya di sini mencucurkan ini kan bisa nih semuanya, atau menjatuhkan juga bisa. Menjatuhkan atau mengalirkan juga bisa ini sebenarnya. Helida itu. Mengalirkan air, mencucurkan kuah, mengeluarkan keringat, mengeluarkan air mata, mengeluarkan darah. Diartikan mengeluarkan pun juga bisa kalau dia subjeknya itu yang seperti di bendanya objeknya nih, sesuatu yang berhubungan dengan air, yang mengalir, helida. Mencucurkan, mengalirkan itu helida bisa. Manandaban sabun imnida. Kalau herida ini herida, dia berkabut. Kabut, tidak jelas. Mendung juga bisa. Herida. Mendung juga bisa. Narsiga heryoyo. Mendung juga bisa. Berkabut juga bisa. Ta menje, ibon menje. Nah, tam dan wa bisa tanmal. Kata yang sama. Kakem itu kadang-kadang. Kadang-kadang di sini ada onjena, kapan saja. Conconi, pelan-pelan. Tetero. Nah, tetero ini juga dia kadang-kadang. Cuma kalau tetero emang dia level gokep sih. Gokep. Dan juga dalam percakapan sehari-hari dia jarang dipakai tetero. Lebih seringnya gakep. Baru langsung. Manandaban, sambon. Ta menje. Hari ini ada 10 soal yang akan dibahas ya teman-teman ya. 저는 예쁜 꽃 피는 봄을 제일 좋아합니다. Saya paling menyukai musim semi yang memekarkan bunga yang cantik. 예쁜 꽃. 예쁜 꽃 피는 봄을 제일 좋아합니다. 하지만 저 봄의 날씨는 Hajiman tetapi cobome nalsinan cuaca di musim semi awal-awal itu kakem corom ada corom di sini seperti corom cupta dingin berarti kan jelas geul sabon imida kakem geul corom cup semida kadang-kadang dingin seperti musim dingin di awal-awal musim semi begitu. Mandaban sabun imida. 저는 예쁜 꽃 피는 봄을 제일 좋아합니다. Saya paling menyukai musim semi yang memekarkan bunga yang cantik. Hajiman tetapi cobomen nalsinan cuaca di awal musim semi itu kakem terkadang momo geul corom 춥습니다. dingin seperti musim dingin. Manandaban sabun입니다. 다음 문제.
오늘은 hari ini 영하 2도까지 온도가 내려가는 날씨가 cuaca ini sebenarnya agak rancu ini kalimatnya karena di sininya ada ga, harusnya bukan ga di sini. 오늘은 영하 2도까지 온도가 내려가는 날씨 harusnya ini nikah atau iraso atau raso. Narasi raso begini yang tepat harusnya atau sigi temune. Kalau ini kan dia bersifat sebagai objek subjek ini agak rancu. Yang benar harusnya iraso gitemune atau nikah. Karena lebih enak diartikannya. Kita di sini artikan nikah ya, karena cuaca yang suhunya itu neryogada turun sampai 2 derajat di bawah 0 berarti kan minus 2. Hari ini itu ngomong kyodo deo, apakah boleh menyalakan, berarti kan peralatan pemanas kan, pemanas ruangan. Manandaban ibu nimita. Nanbang jangci alat pemanas ruangan. Nengbang jangci alat pendingin ruangan. Jangcinya itu alat. Bangsu itu tahan air. Bangsu tahan air. Bangan ini saya juga kurang tahu spesifiknya bangan. Com, bonen, tanu. Kosakata yang baru pertama kali saya lihat ini bangan ini. Tapi kalau dicari di Never itu artinya dia penangkal musim dingin, penangkal hawa dingin sini. Tapi untuk lebih spesifiknya mungkin dia bisa juga diartikan persiapan untuk musim dingin ini, pangan cangci alat yang digunakan untuk menyiapkan musim dingin. Tapi di sini saya lebih condong ke nomor 2, ibon indita. Cangci sering keluar di EVS topik, dia artinya alat, samaan dari gonggu. Dan 문제, 5번 문제. 어젯밤에, kemarin malam, 너무 추워서 karena sangat dingin, 감기에 flu 걸리지 않았어요. Tidak terjangkit flu, jelas salah. 걸릴 수도 있어요, mungkin saja, 을 수도 있다. Nah, 을 수도 있다 ini dia sebagai perkiraan ya, perkiraan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu boleh diartikan mungkin saja. Mungkin saja atau bisa aja. Dalam bahasa Indonesia itu dia boleh diartikan mungkin saja atau bisa aja. Bisa saja saya terkena flu. Jadi yang tepat nomor 2. Kalau Sambon golil poneso hampir. Bagaimana dia tahu hampir terkena flu sedangkan baru kemarin kan? Jadi kan otomatis kan belum ketahuan gejalanya. Kalau ini kan dia memperkirakan. Karena kemarin malam itu dingin, saya bisa aja nih kena flu, gitu kan. Kalau gue lihat Cianasoyo ini gak salah dia ini. Karena Jianta itu dia nggak bisa di depannya bentuk lampau. Kalau mau pakai bentuk lampau itu dia harus di akhirnya di sini bentuk lampaunya bukan di depan. Salah. 이번입니다. 다음 문제 넘어가겠습니다. 회사에서 일이 끝나고 dari perusahaan menyelesaikan pekerjaan, 집으로 돌아가는 걸, pulang ke rumah. Iragohada itu disebut apa? Iragohada itu disebut boleh atau dinamakan juga boleh. Perhatikan, pekerjaan dari pabrik selesai dan pulang ke rumah yang namanya tegen di sini. Yagen itu lembur. Lembur di malam hari, yagen. Culgen, berangkat kerja. Cikcang, tempat kerja. Sambon. Nomor 7. Nah, 이 표지는 무슨 뜻입니까? Ini tanda apa? 보안경 kacamata safety. 불을 켜지 마십시오. Jangan menyalakan api. 귀마개를 하십시오. pakailah 귀마개. Alat penyumbat telinga. masker을 쓰십시오. pakailah masker. Ya, masker ini kah? Sabon ini dasio ya gampang. 다음 문제, 8번 문제입니다. Nah, ini juga agak rancu nih.
Imnam jaga hago sipen iren musinika. Apa pekerjaan yang ingin dilakukan laki-laki ini? Ini bukan hago sipen ya, tapi hanen. Inam jaga hanen iren musinika. Apa pekerjaan yang dilakukan laki-laki ini? Nah, kalau dia menanyakan pekerjaan, langsung aja di bagiannya. Nama, tanggal lahir, kontak. Namanya Hana, Ihana. Ciwon punya karyawan bagian sobiso. Karyawan bagian sobis kan, pelayanan berarti dia. Berarti kita tinggal cari sobiso di sini. Di sini yang benar nomor 3. Sobiso imnida. Damun jana mogal kweo. Dalam yang ame kartu nama berikut solmengro manenggot hal yang benar. Kita fokus di manenggot. Nah, kalau manenggot langsung ke sini opsi 1. Isaramen orang ini hangguk building iso iram nida kerja di hangguk building. Lihat di sini. Kisa supir namanya pengendara itu Kiminsu. Alamatnya Ibekil hangguk building. Icang. Ya benar berarti nomor 1. Mendaban ilmu nida. Ngelanjut nomor 10. Terakhir ya. 다음은 직장인들의 취미 활동에 대해 조사한 것입니다. Ini adalah penelitian tentang aktivitas hobi para pekerja. Kerim에 대한 설명으로 manenggot lagi yang benar dengan penjelasan tentang grafik. Kalau ada grafik ini soal gampang, enak sih sebenarnya. Kita langsung fokus ke opsi 운동을 취미로 하는 직장인들이 절반 이상. Para pekerja yang melakukan hobi olahraga itu 절반 이상. Lebih isang ini di atas setengah. Setengahnya 50% berarti. Di sini mana dokso, membaca, belanja, nonton TV, wisata sama mendaki, olahraga, sports, opta, menahaldong, kegiatan budaya. Di sini berarti sports haldong kan. Dia cuma segini 10%, salah jelas. 이번 텔레비전을 보면서 시간을 보내는 직장인 수가 가장 많다. Su itu jumlah. Jumlah pekerja itu paling banyak yang menghabiskan waktu sambil menonton TV. Boneda ini, kalau memang dia artinya mengirim. Tapi kalau di objeknya waktu, siga atau musim, itu dia menghabiskan artinya. Menghabiskan waktu sambil menonton TV. Berarti kan TV sicong. Sicong itu menonton, sicong. Berarti ini 40%. Nah, berarti ini benar. Karena gajang manta katanya. Ini boleh tidak. Kalau nomor 3, 취미 활동은 하지 않은 직장인들은 10%가 안 됩니다. Para pekerja yang tidak melakukan aktivitas hobi itu nggak lebih dari 10%. Haldong, 취미 활동 berarti di sini ini ya, seperti haldong 10% kan? Benar berarti, sedangkan ini andem tidak, salah jelas. Cekel ingin 직장인보다 등산과 여행을 하는 직장인이 더 적다. Pekerja yang membaca buku itu lebih sedikit 더 적다 dibanding pekerja yang berwisata dan ini mendaki. Salah, karena ini yang mendaki 15%, yang membaca buku dokso di sini. Dia di sini 13% lah ya. Berarti menandaban ibun majah. 그러면 많은 우리 수업은 여기까지 마무리하겠습니다. 끝까지 봐주셔서 감사하고 dalam suabnya mana babsida. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.